masuk surga. Artinya, untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang disebut surga ini tadi, berarti kan harus nunggu mati dulu. Lah, kalau nunggu mati dulu, pertanyaannya tadi dari Mas Yahya, kenapa untuk orang-orang yang sakit-sakit itu, kenapa kok malah kepingin sembuh Mas Yahya? Kok takut mati? Padahal harusnya, benar kata Mas Yahya tadi, harusnya ya udah mati aja, biar langsung masuk surga, kan begitu. Tapi kenyataannya mereka masih berlomba-lomba, berusaha untuk kepingin terus hidup. Nah ini kan ya lucu juga ya Mas Yahya ya. Dan daripada sengsara capek-capek hidup di dunia, katanya hidup di surga itu lebih enak. Hidup di surga itu nanti kepingin apa-apa ada semuanya. Tersedia semuanya katanya Mas Yahya. Harusnya ngumpul aja di sana. Makanya orang yang sudah mati-mati itu tidak ada yang pulang untuk bercerita. Untuk menceritakan kisahnya, oh tadi ditanya malaikat, tadi disiksa di neraka, oh tadi di surga sudah menikmati 10 bidadari mungkin, ada totalnya 70 sekian, tapi baru 10 yang dinikmati mungkin begitu. Ada banyak sekali orang-orang yang bercerita ya tentang kehidupan setelah kematian, Mas. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya ya, Mas ya. Untuk yang percaya, ini merasa seolah-olah kehidupan kedua atau kehidupan akhirat ini memang benar adanya, Mas. Tapi untuk yang nggak percaya, ini dianggap tidak percaya dengan Tuhan, bahkan dibilang sesat ya, karena nggak sama keyakinannya. Kalau menurut Mas Wahyu, gimana Mas kita harus menyikapi cerita-cerita yang seperti ini? Ya, banyak orang memang yang menceritakan ya, yang katanya ada kehidupan akhirat, seolah-olah nanti itu ada kehidupan selanjutnya Mas Yahya setelah kita meninggal. Nah, di sini ada banyak orang yang percaya, yang meyakini, dan ada banyak juga orang yang tidak percaya dan tidak meyakini tentang adanya kehidupan akhirat atau kehidupan kedua setelah kematian. Kalau kita bicara tentang percaya dan tidak percaya, bukankah ini adalah sebuah pilihan Mas Yahya? Sama halnya dengan penilaian. Contoh penilaian terhadap suatu makanan misalkan. Mas Yahya merasa makanan itu enak, dan menurut Mas Yahya itu yang paling enak. Tapi menurut saya makanan itu tidak enak. Salahnya di mana Mas Yahya? Karena lidah kita, cara kita merasakan menikmati makanan itu berbeda, betul nggak? Betul. Masa iya saya harus dipaksa mengatakan enak juga seperti yang Mas Yahya katakan? Artinya pilihan itu pribadi sekali. Kalau ada yang percaya, ya itu haknya yang mempercayai begitu loh. Sebaliknya ada yang tidak percaya, ya ini juga haknya yang tidak mempercayai. Dan salahnya, mohon maaf, salahnya di antara kita ini begini Mas Yahya. Yang percaya ini mengklaim dirinya ini sudah paling benar dengan kepercayaannya. Sehingga ketika melihat yang tidak percaya, dianggapnya yang tidak percaya ini sesat atau salah gitu loh Mas Yahya. Padahal belum tentu. Nah sebaliknya, yang tidak percaya ini juga mengklaim bahwa dirinya ini yang paling benar. Sehingga ketika ada orang yang percaya, dianggapnya salah juga Mas Yahya. Nah ini saya rasa ini dua hal yang harusnya kita ini sama-sama bisa mengambil sikap dengan kita saling menghargai dan saling menghormati tentang percaya atau tidak percaya. Karena ini sebatas kepercayaan. Kalau ditanya sungguhan Mas Yahya, sama-sama tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena sama-sama belum pernah merasakan. Kalau toh, mohon maaf, yang percaya ini, wah punya dasar. Oh dasarnya ini. Di agama ini, di kitab ini, dan lain sebagainya. Ini kalau dikejar sungguhan, ya sama-sama hanya sebatas cerita atau kisah Mas Yahya. Sebaliknya, yang tidak percaya juga punya dasar Mas Yahya. Atas dasar apa? Tidak percaya. Atas dasar semua itu juga tidak ada buktinya. Tetapi apakah kebenarannya ini, yang percaya ini lebih benar atau yang tidak percaya ini lebih salah? Ya kita sama-sama tidak tahu.
Ini kan hanya tentang pelajaran. Kita sama-sama belajar tentang kehidupan. Jadi kalau kita mau sadar, harusnya ini tidak menjadi bahan perdebatan. Tapi ini menjadi bahan untuk kita ini saling menghargai satu dengan yang lain. Bahwasanya hal ini tidak bisa dipaksakan. Karena sama-sama tidak pernah merasakannya. Gitu Mas Yahya. Kalau kita bicara kehidupan, nantinya kita akan menghadapi kematian ya Mas Wahyu. Dan orang-orang yang mempercayai adanya kehidupan kedua atau kehidupan akhirat, ini pasti menginginkan untuk masuk ke dalam surga Mas Wahyu. Artinya untuk masuk ke surga itu kita kan harus mati ya Mas ya. Iya, benar. Nah, akan tetapi orang yang percaya ini ketika lagi sakit Mas, itu masih berikhtiar untuk sembuh. Nah, kenapa kok nggak mati aja Mas? Ini kan jalan pintas untuk masuk ke surga Mas. Menurut Mas Wahyu gimana nih Mas? Ya, mungkin itu bisa jadi opsi ya Mas ya. Kalau kita berpikir secara pendek kan begitu. Intinya, untuk mencapai kehidupan kedua itu kan kita harus melalui proses kematian. Kalau dianggapnya kehidupan kedua itu ada, dan harapannya untuk yang percaya ini berarti kan masuk surga. Tidak mungkin harapannya masuk neraka, kan begitu. Nah, masuk surga artinya untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang disebut surga ini tadi, berarti kan harus nunggu mati dulu. Betul. Lah, kalau nunggu mati dulu, pertanyaannya tadi dari Mas Yahya, kenapa untuk orang-orang yang sakit-sakit itu, kenapa kok malah kepingin sembuh Mas Yahya? Kok takut mati? Padahal harusnya, benar kata Mas Yahya tadi, harusnya ya udah mati aja, biar langsung masuk surga, kan begitu. Memang harusnya begitu Mas Yahya, harusnya. Tapi kenyataannya mereka masih berlomba-lomba, berusaha untuk kepingin terus hidup. Nah ini kan ya lucu juga ya Mas Yahya ya. Dan daripada sengsara capek-capek hidup di dunia, katanya hidup di surga itu lebih enak. Hidup di surga itu nanti kepingin apa-apa ada semuanya. Tersedia semuanya katanya Mas Yahya. Harusnya ngumpul aja di sana, mati aja sudah. Kan begitu harusnya. Ini kalau kita sedikit berpikir agak kritis gitu ya Mas Yahya ya, tentang konsep kehidupan kedua itu tadi Mas Yahya. Iya. Tetapi kita kan juga tidak boleh memaksakan seperti itu. Ini hanya sebatas kita belajar saja bareng-bareng tentang kehidupan ini. Iya Mas, ini pasti akan terus dikejar lagi. Nah, nanti kamu akan merasakannya sendiri setelah kamu meninggal. Kamu akan buktikan sendiri bahwa surga itu ada, neraka itu ada ya. Berarti maksudnya nanti untuk orang-orang yang tidak percaya ini dikatakan kamu akan menyesal begitu. Betul. Kamu akan merasakan nanti setelah kamu meninggal, kamu akan tahu rasa bahwa kamu nanti akan disiksa di neraka, kurang lebih begitu Mas Yahya. Ya, itu hak masing-masing untuk melakukan sumpah serapah untuk mengatakan hal-hal seperti itu sama. Oh yang mengatakan itu loh ya belum pernah mati Mas Yahya. Belum pernah masuk surga, belum pernah masuk neraka. Kan begitu logikanya. Ya. Nah, lebih-lebih ini ada hal yang lucu juga. Ini harusnya kita mau terbuka pola pikir kita. Kalau dikatakan, ini sering digaung-gaungkan, seolah-olah nanti kita di surga itu bisa merasakan kenikmatan, ya, bisa kepingin apa saja semuanya serba ada, termasuk kita disediakan bidadari dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang nggak percaya katanya di neraka nanti itu kita akan disiksa, ya, dihukum, dibakar dengan api neraka dan lain sebagainya. Artinya seolah-olah kita ini masih bisa merasakan. Lucu enggak kira-kira? Lucu. Jasad ini sudah terpisah daripada roh kehidupan. Artinya sudah tidak ada rasa. Kita ada rasa itu ya di dunia ini Mas Yahya. Ini menurut saya secara pribadi. Saya tidak pernah memaksakan siapapun untuk percaya. Ini hanya kita belajar saja tentang hidup Mas Yahya. Supaya cara berpikir kita bisa luas dan kita bisa saling menghargai. Jangan seolah-olah yang nggak sama keyakinannya dianggap sesat, dianggap salah begitu. Orang kalau sudah mati itu nggak ono rasanya Mas Yahya. Sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Kalaupun ada yang tanya, kamu mimpi itu kenapa takut? Mimpi itu kita masih hidup Mas Yahya, jangan salah. Kita tidur mimpi,
Kita itu masih hidup, bukan mati. Makanya orang yang sudah mati-mati itu tidak ada yang pulang untuk bercerita, untuk menceritakan kisahnya. Oh, tadi ditanya malaikat, tadi disiksa di neraka, oh tadi di surga sudah menikmati 10 bidadari mungkin, ada totalnya 70 sekian, tapi baru 10 yang dinikmati mungkin begitu. Ya, makanya kadang gini loh, maksud kita itu, ayo kita berpikir yang logis supaya kita bisa hidup rukun, damai gitu. Tujuannya ke sana sebetulnya. Kita sama-sama damai, saling menghargai, saling menghormati. Sama halnya saya seperti ini, melakukan atau menyampaikan hal seperti ini bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk berdebat, bukan untuk minteri, bukan untuk merasa benar sendiri, enggak. Tapi ini hanya khusus untuk yang mau tersadarkan saja. Istilahnya supaya kita bisa hidup rukun gitu loh. Kalau kita ya bisa bercerita tentang kematian, yang seolah-olah di sana ada kehidupan kedua, ada surga dan neraka seperti yang dicerita-ceritakan. Pertanyaan saya mungkin sangat sederhana saja, Mas Yahya. Sudahkah pernah kamu ini mati sehingga kamu bisa menceritakan itu semua? Ini terlepas dari dasar apapun loh ya. Kira-kira kamu sendiri itu loh, sudah pernah mati atau enggak? Merasakan itu. Kalau kemudian ditanya begini, kalau kamu bisa bercerita dengan dasar apapun keyakinan kamu tentang hal yang akan terjadi setelah kita mati, kira-kira bisa enggak kamu menjawab, coba sih ceritakan sebelum kamu hidup, sebelum kamu terlahir di dunia ini loh, kamu itu mengalami fase yang seperti apa sih? Kamu ada di mana dan sedang ngapain saja? Harusnya bisa diceritakan, Mas Yahya. Harusnya, tapi ya. Jadi harapan saya adalah supaya dulur-dulur teman-teman semuanya terlepas dari segala perbedaan di antara kita, apalagi perbedaan tentang pilihan, perbedaan tentang sebuah keyakinan. Bukankah ini sama-sama kita ini dilindungi oleh undang-undang sebagai masyarakat hidup yang berpemerintahan, Mas Yahya? Jadi artinya kita punya hak masing-masing tentang hal itu. Dan kalaupun kita mau saling memaksakan, mohon maaf, kita sendiri itu loh belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita hanya sebatas bisa meyakini apa yang kita yakini saja. Makanya ditanya, nanti ujung-ujungnya larinya ya paling jawabannya ini sudah tersurat, ini sudah begini begitu. Tapi ditanya sungguhan, ya enggak paham. Sudahkah kamu membuktikan itu sendiri? Nah, itu harusnya dijadikan dasar supaya kita ini bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Biarpun berbeda-beda. Jangan terus seolah-olah mengklaim aku yang paling benar, kamu yang paling salah. Kalau kamu nggak percaya berarti kamu nanti akan merasakan sendiri. Ya ben toh. Kalaupun memang kenyataannya ada, ya biar dirasakan sendiri. Memangnya kamu mau nulungi? Memangnya kamu juga mau terseret di sana? Kan enggak. Ini kita berpikir yang gampang lah. Saya ini kalau, mohon maaf ya, kalau sudah mati, ya sudah mati saja Mas Yahya. Yang terpenting adalah semasa saya hidup, saya ingin melakukan hal yang baik, ingin melakukan hal yang benar supaya saya dikenang atas dasar perbuatan yang baik, atas dasar akhlak yang baik, atas dasar hidup yang bermanfaat. Itu yang harusnya dijalankan oleh semua supaya bisa selalu hidup rukun, Mas Yahya. Indah sekali kalau kita bisa hidup rukun dengan berbagai macam perbedaan di antara kita.